Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudaraku sekalian, kita kembali masuk acara Wanita Surgawi. Amin. Kami melihat ternyata Wanita Surgawi banyak peminat. Jadi viewernya tetap stabil bahkan cenderung bertambah. Ini menunjukkan bahwa acara Wanita Surgawi ini memberkati. Kiranya akan makin memberkati saudara-saudara sekalian dan doakan agar acara Wanita Surgawi menjadi sarana Allah, alat dalam tangan Allah Bapa memberkati kaum ibu, kaum wanita, bahkan kaum pria juga, ya. Nah, kita akan mulai acara ini dengan doa, kita mohon petunjuk Tuhan, ya. Bapa, kami bersyukur untuk acara Wanita Surgawi ini. Bapa, kami mohon berkat-Mu, pengurapan-Mu atas anak-Mu yang menyampaikan kebenaran. Ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran-Mu. Amin. Hidupku dulu bagai bejana, nyata telah hancur, tiada berarti lagi. Hidupku dulu bagai bejana, nyata telah hancur, tiada berarti lagi. Kehidupanku gelap gulita, tiada menentu. Namun tangan-Mu mengangkat aku, membentukku lagi jadi bejana baru masa depanku. Indah terancang dalam tangan-Mu. Selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagi-Mu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayani-Mu. Hidupku dulu bagai bejana, hidupku dulu bagai bejana, nyata telah hancur, tiada berarti lagi. Kehidupanku gelap gulita, tiada menentu. Namun tangan-Mu mengangkat aku, membentukku lagi jadi bejana baru masa depanku. Indah terancang dalam tangan-Mu, selamanya ku ingat. Selamanya ku ingat
kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagi-Mu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayani-Mu. Selamanya ku ingat, selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagi-Mu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayani-Mu, 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 melayani-Mu Tuhan, melayani-Mu. Saudara, sebenarnya lagu ini pertama saya karang, saya tulis, saya gubah untuk seseorang, saudara. Seseorang yang mau menyanyikan satu lagu, dia minta saya, tolong buatkan saya satu lagu Pak untuk album saya. Katanya dia, lalu saya buatkan lagu ini. Lagu ini saya gubah bertalian dengan sejarah hidup atau track record hidup saudara tersebut. Ia mengalami kehancuran rumah tangga. Dia merawat anak-anak tanpa pasangan hidup. Tetapi anak-anaknya bisa bertumbuh dewasa, sekolah, kuliah, sampai kemudian menikah dan punya anak-anak. Kehancuran rumah tangga tidaklah membuat ia tenggelam dan hanyut di dalam kehancuran rumah tangganya, tetapi membuat ia mencari Tuhan, membuat ia melayani Tuhan. Ini menjadi pelajaran yang berharga untuk saudara-saudara, kaum ibu, kaum wanita, bahwa kalaupun saudara pernah mengalami kehancuran di masa lalu, apakah itu kehancuran atau kegagalan studi, kehancuran atau kegagalan rumah tangga, itu bukanlah sebuah eksekusi di mana saudara dihukum mati seperti orang yang dihukum di tiang gantungan. Ternyata kehancuran masa lalu bisa menjadi sarana atau alat di dalam tangan Tuhan untuk memulihkan kehidupan kita. Justru dengan mengalami kehancuran itu, seseorang bisa mencari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Lebih sungguh-sungguh daripada orang yang belum pernah mengalami kehancuran. Kehancuran dan kegagalan hidup saudara, apakah itu studi, karir, bisnis, rumah tangga, ingat, bukan sebuah eksekusi saudara mati di tiang gantungan. Justru itu bisa menjadi daya dorong yang kuat saudara mencari Tuhan. Ingat, hidup kita hanya 70 tahun dan kadang-kadang tidak lebih 60 tahun. Ya saudara. Di singkatnya umur hidup ini kita bersyukur kalau Tuhan berkenan. Ya, mendorong kita untuk mencari Dia melalui segala pergumulan dan persoalan-persoalan hidup yang kita alami. Tidak jarang saudaraku, pergumulan hidup yang berat, tekanan, bisa menjadi seperti obat saudara
nutrisi bagi jiwa kita atau obat untuk menyembuhkan sakit kita. Memang orang bisa bertambah sakit jiwanya, tapi juga bisa sembuh jiwanya. Persoalan hidup yang berat bisa menjadi antibiotik untuk membunuh karakter buruk kita, monster buruk kita, saudara. Saya memperhatikan seorang pengusaha ya yang belum bangkrut, aduh sombong sekali ya saudara, kelihatan sombong, angkuh ya. Dalam perkataan sering ia merendahkan orang lain. Tapi begitu ia mengalami kebangkrutan, karakternya bisa diubah. Nah, tentunya kita tidak harus mengalami kebangkrutan, kepahitan, kegagalan, kehancuran baru berubah. Sebaiknya tidak perlu. Korbannya besar dan menyakitkan. Tetapi memang ada orang-orang yang harus mengalami hal tersebut. Ya. Orang-orang yang keras kepala biasanya dihajar Tuhan dengan cara-cara demikian. Saya ini termasuk orang yang keras kepala, saudara. Yang dihancurkan Tuhan banyak hal-hal yang pahit dan pedih yang saya alami. Dan kita sendiri tidak sadar karakter buruk kita itu tidak bisa kita atasi, kita tangani sendiri. Allah yang menggarap kita melalui peristiwa-peristiwa hidup yang itu mendewasakan kita. Jadi benar sekali Roma pasal 8 ayat 28 yang mengatakan Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Itu benar sekali, saudaraku. Ini luar biasa sebab melalui peristiwa-peristiwa itu hidup kita diarahkan untuk menemukan tujuan hidup. Hidup kita singkat, tapi lewat pergumulan itu kita diarahkan Tuhan untuk mengenal kebenaran, untuk digarap Tuhan, saudaraku. Puji Tuhan kalau kita boleh mengalami penggarapan Tuhan yang luar biasa, dan melalui penggarapan tersebut, saudara, kita diproses Tuhan luar biasa menjadi orang yang menjadi cemerlang lah gitu, saudaraku. Menjadi cemerlang di hadapan Allah. Jadi jangan menyesali apa yang sudah terjadi dalam hidup karena melalui persoalan itu ternyata Tuhan mau mendewasakan kita. Kita bersyukur ternyata Tuhan luar biasa kasih-Nya kepada kita. Bersyukur, jangan bersungut-sungut. Kalau ada kaum ibu, kaum wanita yang hari ini sedang menghadapi keadaan-keadaan sulit, ya, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan marah, jangan bersungut-sungut, ya. Sering orang marah kepada Tuhan, memang tidak langsung marah, tapi ketika orang tidak menerima keadaan, ketika seseorang marah terhadap keadaan, dan biasanya juga mencari kambing hitam, orang yang bisa dipersalahkan, itu orang marah kepada Tuhan. Kalau orang berkata, mengapa mesti begini? Kenapa terjadi ini? Itu marah kepada Tuhan. Mungkin dia berkata, oh saya nggak marah. Marah itu. Anda mengerti tidak bahwa segala sesuatu di dalam kontrol Allah? Ya, saudara dan saya ini kan sama manusia, saudara. Saya juga mengalami keadaan-keadaan sulit dan kadang-kadang tanpa sadar kita berkata, kenapa terjadi ini? Lalu kita coba mencari kambing hitam atau penyebab dari keadaan yang kita tidak suka kita alami itu. Tapi makin hari saudara akan makin dewasa, dan ketika kita menghadapi satu keadaan yang sulit, kita tidak marah dulu, tidak berkata mengapa terjadi ini dengan kemarahan, tetapi bertanya mengapa terjadi ini dengan sikap introspeksi. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupku melalui keadaan ini? Dan pasti itu memuat atau mengandung berkat Tuhan. Mengandung memuat berkat Tuhan, saudara. Saya pernah menulis satu lagu ya saudara, judulnya Sering Ku Tak Mengerti Jalan-Jalanmu Tuhan. Lagu ini sebenarnya saya tulis di perjalanan.
Saya masih ingat sekali lagu ini saya tulis di perjalanan dari satu tempat ke rumah yang waktu itu saya masih ada di Petamburan. Saya tinggal di Petamburan, lalu saya lewat kuburan ya. Kuburan karet tengsin ya. Ada kuburan itu. Waktu saya lewat kuburan, saya memiliki gundah gulana di hati saya. Lalu lagu ini terkarang di perjalanan itu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam Bapa di surga. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti Tuhan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri Tuhan, serahkan diri, genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Belantara itu hutan. Tanpa 1000 tanya, tidak tanya terus maksudnya. Sesekali muncul pertanyaan, betul, tapi tidak tanya terus. Akhirnya percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ketika kita mengalami satu keadaan sulit, kita tidak tahu jawaban mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami itu. Tetapi kita tidak bersungut-sungut, kita tidak marah, kita introspeksi, kita mau bertanya kepada diri kita sendiri, bagian apa dalam hidupku yang belum digarap. Kita persoalkan kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupku. Setelah masalah itu lewat, saudaraku, baru kita mengerti jejak Tuhan itu sempurna. Jikalau bukan Tuhan yang mengizinkan kejadian ini, wah, saya tidak akan menjadi seperti hari ini. Jadi kita menjadi seperti hari ini karena Tuhan menggarap kita. Ya saudaraku, kesenangan-kesenangan hidup
seringkali bisa menjadi semacam kalau ibarat makanan itu membuat kita berkolesterol tinggi. Ya, keadaan-keadaan yang nyaman itu membuat kita menjadi berkolesterol tinggi. Keadaan-keadaan yang nyaman bisa membuat ibarat tubuh diabetes. Ya, kalau orang yang memiliki riwayat gula darah lalu mengkonsumsi makanan yang mengandung kadar gula tinggi, dia malah kena diabetes. Enak sih makannya ya, tapi merusak tubuh. Saudaraku, keadaan nyaman itu bisa menjadi ibarat tubuh kita mengkonsumsi makanan yang tidak menyehatkan, yang bisa membawa sakit bahkan kematian, saudara, atau pendek umur. Tetapi saudaraku, kita bisa mengalami keadaan yang buruk, kita bisa mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Itu bisa menjadi nutrisi atau semacam vitamin bagi jiwa kita. Dan kalau keadaan itu ekstrim menyakitkan, ekstrim melukai, itu bisa menjadi seperti antibiotik. Antibiotik yang membunuh virus di dalam tubuh kita atau monster-monster di dalam jiwa kita, saudara. Nah, kita bersyukur bagaimana Tuhan berkenan mengizinkan kita mengalami banyak keadaan yang tidak menyenangkan, dan ternyata keadaan yang tidak menyenangkan tersebut menjadi sarana yang hebat dari Allah untuk membuat kita ini bertumbuh dewasa, saudaraku, ya. Oleh sebab itu jangan marah, jangan bersungut-sungut. Hari ini saya percaya di antara kaum ibu, ya, kaum wanita atau mungkin juga bapak-bapak mengalami keadaan yang saudara tidak senang. Itu bukan di luar kontrol Allah. Itu semua di dalam pengetahuan Tuhan. Melalui keadaan tersebut, Tuhan mau memberikan kita berkat. Berkat kekal. Jadi firman Tuhan mengatakan di dalam kitab, dalam firman Tuhan, saudaraku, ya, di dalam Ibrani pasal 12, sudah baca dari ayat yang ke-5, ke-6, ke-7, ya. Anak itu dihajar oleh Bapa. Anak mana yang tidak dihajar oleh Bapa? Jadi justru kalau orang tidak mendapatkan hajaran, dia bukan anak yang sah. Dia bukan huios, begitu di dalam bahasa aslinya. Tetapi notos artinya anak yang tidak sah. Kita adalah anak-anak yang sah, yang Tuhan akan garap melalui segala keadaan, melalui segala situasi yang memang kita tidak suka mengalaminya. Tetapi melalui keadaan itu, saudaraku, ternyata Tuhan mau memberi kita berkat kekal. Nah, saudaraku, oleh sebab itu kita mau belajar untuk mengerti apa maksud Tuhan di dalam persoalan hidup yang kita jalani itu. Harus mengerti. Jangan kita ngotot untuk mendapatkan jalan keluar dan penyelesaian masalah tersebut tanpa kita mengerti apa maksud masalah, kesulitan, pergumulan, kepedihan kita alami. Jangan sampai kita tidak tahu. Nah, banyak orang maunya persoalannya lewat, kesulitannya berlalu, kebutuhannya terpenuhi, masalahnya selesai dan beres, tetapi tidak menemukan apa maksud Tuhan di balik masalah tersebut. Ini orang-orang yang sebenarnya bisa dikatakan berjalan di dalam gelap. Orang yang berjalan di dalam gelap itu bukan hanya mereka yang ada di luar gereja, tetapi orang-orang yang di dalam gereja, orang-orang Kristen yang rajin ke gereja, jemaat yang rajin, aktivis majelis, bahkan pendeta, yang tidak tahu kapan Allah melawat mereka. Biasanya orang-orang Kristen tertentu kalau berkata lawatan Tuhan selalu bicara mengenai karunia-karunia roh yang dicurahkan. Saya tidak anti ini, saudara. Saya juga
menantikan terus karunia-karunia roh dicurahkan dalam hidup saya, hidup jemaat Tuhan. Tetapi lawatan Tuhan bukan hanya melalui fenomena-fenomena supranatural di dalam kebaktian, mujizat-mujizat, tetapi lawatan Tuhan juga melalui persoalan, pergumulan yang kita alami. Ada masa-masa tertentu Tuhan mengejutkan kita dengan masalah-masalah berat yang kita bingung mengapa ini terjadi. Nah, ingat, jangan marah kepada Tuhan. Kalau kita bertanya mengapa ini terjadi, karena kita mau mengoreksi diri. Bagian mana dalam hidupku yang mau diproses Tuhan? Monster apa dalam diriku yang harus dibunuh? Monster gampang tersinggung, monster gampang marah, monster mata duitan, monster mata keranjang, monster gila hormat, itu mau dibunuh. Antibiotiknya bukan 5.000, 50.000, saudara. Mati ya. Nah, tapi ini hanya sebuah istilah saja. Tidak mungkin ada 50.000 ya. Tetapi saudara bisa mengerti maksud saya. Bahwa Tuhan menjadikan itu semua sebagai berkat kekal. Aduh, saya ajak saudara-saudara, khususnya kaum ibu, kaum wanita yang sering saya dengar banyak mengeluh, banyak marah. Mengapa ini terjadi? Malah ada yang berkata, aku kan sudah melayani Tuhan. Mengapa ini terjadi? Aku sudah peduli dengan pekerjaan Tuhan. Aku sudah mendukung pekerjaan Tuhan. Mengapa ini terjadi? Loh, justru karena saudara mengasihi Tuhan, karena saudara peduli kepada pekerjaan Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada saudara berkat. Dan itu berkat kekal. Ingat ya, berkat bukan hanya menang tender, gaji naik, dapat kenaikan pangkat. Masalah-masalah itu membuat kita mau moving to the next level. Naik ke level yang lebih tinggi. Nah, jangan sampai kita tidak tahu mengapa Tuhan mengizinkan kejadian itu terjadi. Jadi jangan hanya minta penyelesaian atau jalan keluar tanpa mengerti mengapa hal itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ingat itu. Banyak kok jemaat yang datang ke saya. Banyak dari sejak dulu, sejak muda saya melayani. Jemaat datang kepada saya hanya minta jalan keluar dari masalah-masalah yang mereka hadapi. Tetapi mereka tidak memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap maksud Tuhan memberi masalah tersebut. Percayalah, Tuhan itu tidak bermaksud melukai, menyakiti saudara. Tuhan bukan seperti seorang yang sakit jiwa, yang senang kalau orang itu menderita, orang itu miskin, orang itu sakit. Tuhan tidak demikian. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak mengenakkan, yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita, karena Tuhan mau memberkati dia. Jadi bersyukur kalau Tuhan masih memperdulikan kita dengan memberikan kepada kita kejadian-kejadian yang kita tidak senang, keadaan-keadaan yang membuat kita merasa tertekan, pahit, tertindas, dan lain sebagainya. Saya juga akan menyanyikan satu lagu, saudaraku. Lagu ini saya karang juga untuk seseorang. Ini seseorang, orang ini ibu-ibu. Ia seorang bedah, ahli bedah. Bedah muka, payudara, bedah bagian alat vital lain dalam wanita, ya. Dia bedah perut juga, maksudnya bedah perut itu bisa dikuruskan, lalu bagian-bagian lainnya. Nah, suatu kali dia membedah seorang istri pejabat, dan istri pejabat itu meninggal dunia. Dan ini yang menjadi kelam, ya, menjadi lembah kekelaman bagi ibu itu. Ibu ini seorang pelayan Tuhan, ya, benar-benar pukulan, ya saudara. Lalu yang meninggal dunia itu istri dari pejabat yang terkait dengan kejaksaan atau pengadilan. Waduh, benar-benar. Beliau juga ingin menyanyi satu lagu. Lalu saya tulis lagu ini.
Ajarku mengerti semua yang kau lakukan, itu yang terbaik dan yang sempurna kau berikan padaku. Ajarku terima dengan hati percaya, Engkau Allahku yang menyediakan semua yang berguna untukku. Sekarang ku berikan syukurku dengan segenap jiwaku padamu, Tuhan junjunganku, buah hati mutiara hidupku. Sekarang ku berikan syukurku dengan segenap jiwaku padamu, Tuhan junjunganku, buah hati mutiara hidupku. Ajarku mengerti ajarku mengerti semua yang kau lakukan, itu yang terbaik dan yang sempurna kau berikan padaku. Ajarku terima dengan hati percaya, Engkau Allahku yang menyediakan semua yang berguna untukku. Sekarang ku berikan syukurku dengan segenap jiwaku padamu, Tuhan junjunganku, buah hati mutiara hidupku. Saudara, kalau saya tidak salah, ibu ini juga seorang lulusan dari luar negeri, kalau tidak salah ya saudara. Seorang ahli, seorang dokter, ahli bedah kecantikan begitu kira-kira. Bayangkan saudara, ini satu pukulan yang hebat ya. Dia mengoperasi pasien meninggal dunia, padahal dia istri pejabat tinggi di sekitar atau di daerah di departemen atau di urusan pengadilan dan kejaksaan ini. Betul-betul pukulan. Tetapi akhirnya memang semua bisa dilalui dengan baik. Kan dokter ini tidak bermaksud mau membunuh saudaraku, bukan malpraktek juga. Semua juga bisa terjadi ya. Dokter membedah atau mengoperasi lalu pasien meninggal itu sudah biasa di mana-mana bisa terjadi. Tapi ini kejadian yang pasti mengguncangkan. Tetapi hal tersebut ternyata memang berkat membuat pelayan Tuhan atau hamba Tuhan ini moving to the next level, naik lebih
sungguh-sungguh melayani Tuhan. Pasti ada bagian-bagian dalam hidupnya yang digarap oleh Tuhan. Di luar kemampuannya dia mengerti. Kita itu tidak mengerti keadaan kita yang sebenarnya. Tetapi Tuhan sebagai arsitek jiwa. Tuhan tahu bagaimana mengubah seseorang menjadi manusia sesuai dengan kehendaknya. Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Jadi kita bisa pasrah. Ya. Tuhan, buatlah jalanmu dalam saya, kerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidupku. Jangan bersungut-sungut. Kalau Anda bersungut-sungut, Anda marah, mata saudara tertutup. Tidak melihat berkat di balik masalah-masalah tersebut. Ingat, yang pertama, kalau saudara marah, saudara bersungut-sungut, Anda tidak melihat rencana Allah yang indah, yang agung di balik kesulitan, kesukaran hidup yang saudara alami. Karena fokus saudara hanya pada masalah itu sendiri, kesukaran itu sendiri. Yang kedua, ketika saudara marah, bersungut-sungut dan tidak menerima keadaan tersebut, saudaraku, berarti saudara tidak mengakui kebesaran Allah, tidak mengakui kebaikan Allah di dalam hidup saudara. Ya. Saudara tidak mengakui kebaikan Tuhan. Dan saudara tidak bisa memuji menyembah Tuhan dalam situasi seperti itu. Nah, ada orang-orang, dan tentu kita juga sudah pernah lakukan di dalam persoalan yang kita hadapi, kita menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan bukan karena mau menyembah dalam arti yang benar, tetapi karena mau membujuk Tuhan. Nah, tolonglah Tuhan, bukalah jalan ya Tuhan, tolonglah. Dasarnya bukan karena kita mau benar-benar menyembah memuji Tuhan, tapi mau membujuk Tuhan agar memberi jalan keluar. Aduh, ini orang tidak mengakui kebaikan Tuhan. Mestinya kalaupun kita bersyukur, terima kasih Tuhan untuk keadaan atau kejadian seperti ini, saudara mestinya mengucap syukur dengan benar, mengucap syukur dengan baik, dengan mengakui bahwa ada berkat Tuhan di balik masalah yang saudara alami itu, saudaraku. Nah, ini saudara mestinya harus tahu, saudaraku. Saudara mesti melihat keadaan yang baik yang akan saudara akan peroleh setiap peristiwa itu. Ya. Nah, saudara harus mengerti ya. Saya percaya kejadian yang saudara alami itu berkat. Jadi jangan marah, jangan bersungut-sungut. Sehingga saudara tidak melihat berkat di balik masalah itu. Tidak melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Yang tidak bisa Allah lakukan kalau tidak melalui masalah tersebut. Ingat, yang tidak bisa Allah kerjakan tanpa melalui masalah itu. Memang masalah itu sarana Allah mengubah kita. Ya, jangan bersungut-sungut, jangan marah sehingga saudara tidak pernah tidak menghormati Allah. Anda tidak mengakui kebaikan Tuhan sehingga Anda tidak bisa bersyukur. Ya, saya katakan lagi, ada orang yang punya masalah menyembah Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Tapi tidak haleluya sebenarnya itu. Ya, saya dulu juga begitu, saudara, punya masalah berat, masuk ruang doa, haleluya Tuhan, terpujilah namamu. Tapi kita marah. Tuhan, Engkau dimuliakan, Engkau besar, haleluya, haleluya. Tapi menangisi masalah. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, tulus terima kasih. Walau aku tidak mengerti Tuhan, tetapi aku percaya bahwa Tuhan memberikan jalan keluar pada waktunya. Aku tidak mengerti Engkau memberi jalan keluar untuk perubahan karakterku. Halo, haleluya, haleluya. Saya jadi ingat tuh lagunya Bapak Pendeta
Awon Datu yang sekarang sudah di surga, ya. Indah rencanamu, ya. Indah rencanamu, kini ku melihat. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat Tuhan, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Jangan sampai saudara tidak menemukan maksud Tuhan di balik persoalan berat yang saudara hadapi, ya. Jangan sampai saudara berhenti menyembah Tuhan, berhenti mengagungkan Allah karena persoalan berat tersebut. Tetapi bersyukurlah atas segala keadaan yang saudara alami, seperti firman Tuhan mengatakan, ucapkanlah syukur dalam segala hal kepada Tuhan. Ucapkanlah syukur dalam segala sesuatu. Ini memang sulit sekali saudara, tetapi Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk bisa melakukannya. Di dalam keadaan sulit yang sekarang saudara-saudara hadapi, ya, jangan sekali-kali mengatur jadwal Tuhan. Artinya jangan mau cepat selesai, tapi juga jangan berpikir lama-lama. Tuhan memiliki jadwal. Tuhan memiliki waktu. Jadi kita harus tunduk kepada waktu Tuhan. Jangan berkata, aku tidak kuat lagi Tuhan, sampai kapan begini. Tuhan tahu kapan, saudaraku, ya. Masalah itu diangkat, kapan masalah itu dibiarkan terus kita alami, ya. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk itu. Tuhan tahu. Tuhan sangat tahu. Jadi kita ikuti jadwal Tuhan, ya. Oleh sebab itu, kalau kita tidak mengakui kecerdasan, kebijaksanaan Allah, pasti kita marah-marah. Pasti kita gundah gulana, ya, rasanya kita duduk di atas bara api, ya. Kita tidak usah begitu, kita pasrah saja, ya. Sudah, terserah Tuhan, ya. Sampai kapan, ya terserah Tuhan. Karena penggarapan Tuhan itu pasti sempurna. Tadi sudah saya sebut, saya singgung, Tuhan itu arsitek jiwa. Jadi Tuhan tahu kapan waktunya. Ada di antara saudara-saudara yang mengalami atau menjalani atau menghadapi masalah-masalah ekonomi. Rasanya pengen cepat keluar dari keadaan itu. Tuhan tahu kapan saudara harus dikeluarkan dari keadaan itu. Saudara di situasi yang terancam, tertindas, diperlakukan tidak adil dan lain-lain. Saudara rasanya sudah tidak betah di situ. Maunya keluar. Saudara percayalah bahwa proses itu sempurna, ya, proses itu sempurna. Kalau ibarat membuat anak panah, atau membuat pedang, itu besi dipanasi. Dan seorang yang pembuat pedang, ya, pandai besi biasanya dikenal begitu, ya. Dia tahu kapan menarik besi itu dari api yang membakarnya lalu memukulnya. Dimasukkan lagi, kapan diangkat, dipukul lagi, sampai menjadi pedang yang tajam atau anak panah yang tajam. Tuhan menjadikan kita anak panah yang tajam bagi Dia. Jadi kita ikuti saja, ya. Aduh, ini kalau soal waktu ini memang berat saudaraku. Aduh, memang ngomong khotbah begini gampang, tapi kalau praktek, waduh Tuhan, aku tak sanggup lagi. Aduh, mengapakah ini harus terjadi? Lalu kita pengen cepat-cepat keluar, Tuhan. Aku tak sanggup lagi.
Tapi kalau kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan, kita mau duduk diam di kaki Tuhan, kita menantikan Tuhan, karena Tuhan tahu kapan waktunya. Dia bijaksana, dia cerdas. Ya. Pokoknya jejak Tuhan pasti sempurna, saudaraku. Nah, bicara soal waktu ini penting juga untuk kita. Bicara soal waktu. Kita ini sering mau punya jadwal sendiri. Dari muda ya kita biasa mengatur diri kita menskenario keadaan kita. Kita harap begini, nanti jadi begitu, nanti begini, nanti jadi begitu. Kita yang atur. Kalau untuk pendewasaan rohani kita, agar kita menjadi sempurna seperti yang Allah kehendaki, itu harus tunggu waktu Tuhan. Ya. Kita memiliki 70-80 tahun umur hidup kita. Namanya ini hora. Hora itu bicara soal durasi. Di durasi waktu kita itu, saudaraku, ada urut-urutan kejadian yang Tuhan izinkan kita alami. Namanya kronos. Kronos. Urut-urutan kejadian. Hora ini bicara soal durasi. Kronos itu soal kronos itu terkait dengan kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan kita alami. Dan Tuhan memiliki program untuk itu. Tuhan memiliki rancangan untuk membentuk kita. Kronos. Kita mengenal kata kronologi. Ada urut-urutan proses. Dan Tuhan tahu bagaimana proses kita ini, saudara. Lalu di setiap proses itu ada kejadian-kejadian, namanya itu momentum atau kairos. Durasi itu hora. Urut-urutannya itu kronos, kronologi. Dan kejadian itu sendiri momentum atau kairos. Hora, kronos, kairos. Kairos itu momentum. Di dalam momentum itu Allah mengerjakan sesuatu. Nah, durasi momentum itu tentu Allah yang tahu. Berapa lama kita harus mengalami suatu keadaan tertentu. Berapa lama kita harus mengalami satu keadaan yang itu positif sekali untuk mengubah kita. Allah tahu. Nah, kita tidak boleh mengatur Tuhan dengan, Tuhan tolonglah jangan lama-lama, tidak bisa. Tuhan memiliki waktu. Makanya kalau kita berkata, jadilah kehendak-Mu Bapa, bukan kehendak-Ku. Itu bukan hanya masalah satu kehendak atau keinginan, tapi masalah waktu juga. Baik Bapakku, terima kehendak-Mu, aku tidak bersungut-sungut, tapi jangan lama-lama ya. Tidak bisa juga. Harus ikuti waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik. Nah, masalahnya bagaimana kita bisa menjadi orang yang sabar menunggu waktu Tuhan. Nah, ini perlu diberitahu kepada saudara. Bagaimana kita bisa betah, bisa bertahan dalam situasi yang berat yang kita hadapi tanpa mempersoalkan waktu Tuhan. Nah, yang pertama kita harus tahu, seperti yang tadi saya katakan, bahwa dalam pembentukan itu ada proses yang memakan waktu, ada durasi waktu di setiap momentum tersebut. Dan itu tidak bisa dibantah, saudaraku. Terima dulu. Yang kedua, saudara, kita harus melihat target yang Tuhan mau capai. Nah, kita harus bisa merasakan sudah sampai belum target itu. Maka dari tadi saya sudah mengatakan, jangan kita bersungut-sungut sampai kita tidak tahu apa maksud Tuhan di balik masalah tersebut. Saya ulangi, waktu itu memang digunakan Tuhan. Tuhan bekerja dengan waktu. Ada kairos, ya, tapi ada kronos. Nah, setiap kairos itu ada waktu dan kita harus terima, saudaraku. Tidak bisa kita bantah. Waktu yang Tuhan izinkan
harus berjalan menghadapi masalah itu. Nah, saya katakan tadi penting sekali untuk tahu maksud balik ini apa ya. Oh, kesombonganku mau dihancurkan. Oh, kelemahanku ini mau diremukkan. Oh, fokus hidupku harus makin terarah ke surga. Atau apa? Ditemukan dulu. Dan di situ saudara bisa melihat apakah saudara mencapai target itu atau paling tidak mengalami perubahan. Maka Anda tidak akan marah kalau waktu itu tidak sesuai dengan waktu Anda tidak marah. Tidak minta cepat atau membiarkan lambat, ya tidak akan. Kenapa? Karena kita belum mencapai target itu. Belum tuh. Saudara akan bisa berkata kepada diri sendiri, kalau tidak ada masalah ini, waduh, saya tidak berubah ini. Kalau tidak ada masalah ini, aku tidak berubah ini. Lalu sekarang ada masalah ini supaya aku berubah. Sudah berubah belum? Nah, Anda kenali diri saudara sendiri. Udah sampai belum perubahan itu? Dan kalau kita bertanya kepada Tuhan, pasti Tuhan memberitahu kepada saudara. Pasti Tuhan memberitahu apakah saudara sudah sampai, apakah saudara sudah mencapai hal tersebut atau tidak. Pasti Tuhan beritahu. Karena ini bukan satu yang mau disembunyikan Tuhan. Justru Tuhan mau saudara ini mengenali diri saudara, bagian mana dalam hidup saudara yang Tuhan mau garap. Tuhan pasti memberitahu saudara. Dan kita pasti merasakan perubahan itu. Kalau dulu kita melihat dunia kok indah ya. Ketika lewat sebuah proses menjadi pudar keindahannya. Oh, dulu kelemahan kita kelemahan kita itu. Sekarang kok berubah aku. Nah, kita mulai sadar adanya perubahan tersebut. Tapi kita belum mencapai tingkat yang ideal. Nah, kita juga tidak akan mempersoalkan waktu yang kita harus alami di dalam pergumulan tersebut. Nah, ini khotbah tidak akan bisa dimengerti oleh saudara yang fokusnya dunia, nggak bisa. Ini khotbah hanya bisa dimengerti orang yang fokusnya mau menjadi anak kesukaan Allah dan pulang ke surga dengan keadaan kudus, tak bercacat, tak bercela, dan tidak terikat dengan keindahan dunia. Hanya orang-orang yang seperti ini yang bisa mengerti dan menerima khotbah ini. Makanya ya saudara, fokus kita itu harus hanya Tuhan dan kerajaannya. Kalau fokus saudara bukan Tuhan dan kerajaannya, enggak bisa. Maaf, enggak bisa. Fokus saudara pasti dunia ini dan saudara hanya mempersoalkan masalah-masalah fana dunia. Hal-hal yang pasti menyangkut mengenai uang, harta, harga diri, kehormatan, kepuasan diri, ya, sanjungan, ya paling begitu sudah, nggak lepas dari itu. Belum nafsu-nafsu daging kita, nafsu seks, nafsu makan, minum, ya hanya sekitar itu, saudara. Dan saudara celaka kalau tidak keluar dari keadaan itu. Semua kita pernah terbelenggu dalam ikatan-ikatan dosa seperti itu. Tapi sekarang kita mau lepas dari sebuah ikatan dunia. Kita mau hidup suci, tak bercacat, tak bercela. Dan kita mengiring Tuhan dengan hati yang tulus. Tuhan pasti memberikan kepada kita pertolongannya. Saudara, pesan ini, nasihat ini, kiranya saudara-saudara sekalian bisa tangkap dan sudah diberkati oleh firman kebenaran ini. Ya, ibu-ibu, kaum wanita menjadi lebih matang, lebih dewasa. Ya, kaum bapak juga ya yang mau ya bertumbuh ikuti firman ini dan jadi orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Ya, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Ya, kita akhiri dengan pujian ini lalu kita berdoa menutup. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan
sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku Tuhan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karyamu. Saudara, kaum ibu, kaum wanita khususnya, dan semua yang mengikuti acara Wanita Surgawi ini, saya ajak saudara berdoa setiap hari jam 5 pagi. Jam 5 pagi saudara sudah siap ya. Jangan jam 5 baru bangun, Anda terlambat 15, 20, 30 menit nanti ya. Lalu jangan lupa tetap di Truth ID, saudara mensubscribe Truth ID, memberikan tanda like, menekan gambar loncengnya, supaya saudara bisa mendapat notifikasi dan berkat-berkat rohani tersedia bagi saudara ya. Saudara angkat tangan, mari. Segala berkat dari Elohim Yahweh Allah Bapa di surga turun atasmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudara, Tuhan memberkati.